podcast era sharing. Biasa di teras sambil sharing, ngobrol banyak hal. Di tempat yang luar biasa datang dari Hendra Guntara. Ini menarik. Jadi banyak yang sebelum ini kita obrolin luar biasa dinamikanya karena jadi caleg dari PKB, terus Yapirna Bandung Cimahi, nomor urutnya 3. Ya benar, tiga. Ini luar biasa banyak hal profil Kang Hendra Guntara ini. Masih 35 tahun. Masih lagi menjelang lagi masa yang pas lah begitu. Kalau memang nanti habilitas. Panggilan Hegun kan? Panggilan. Nama panggilan. Nama saya. Hegun hasil mau jadi caleg karena yang saya tahu mah bukan mau jadi caleg, mau jadi dewan. Sekarang sudah caleg. Oh iya benar. Kenapa mau jadi dewan gitu lah ya? Karena secara profil dia sudah jadi komisaris di Jaswita sebelumnya. Nah, berpindah haluan. Sebetulnya tidak berpindah haluan. Jadi memilih ruang politik praktis itu justru hari ini pada saat menjalankan merasa telat dan janggal gitu. Kenapa tidak pada saat dulu waktu masih di KPI dulu kan sempat menjabat di KPI Kota Bandung. Emot dipikir-pikir kenapa harus sejak dulu? Karena ternyata memang kalau kita ingin masuk di politik praktis, kalau dari sudut pandang kita nih aktivis, yang dilihat pasti yang rekodnya panjang di dalam. Nah kalau kita kan posisinya dari luar partai, bukan orang yang sudah sejak lama punya KTA lah kira-kira, berbakti untuk partai, mengkhidmat ke masyarakat melalui partai. Jadi baru sekarang, jadi nawar itu untuk check-in di partai memang pada saat musim pemilu sekarang. Jadi waktu masuk di Jaswita juga ya salah satu implementasi dari mengabdikan diri kan, mengabdikan diri walaupun memang ada aspek-aspek lain yang kita tuju. Nah kalau hari ini masuk di PKB kemudian mencalonkan diri dan menjadi caleg sekarang sedang berjuang di dia, niatnya sih simpel, ingin memberikan manfaat yang lebih luas. Itu simpel utama. Ya, dulu kan pernah punya posisi, pernah diamanati, dipercaya jadi ketua KMPI, ruang lingkup kepemudaan. Kita rasakan, saya rasakan secara pribadi kan, saya punya manfaat walaupun kecil, walaupun lingkupnya untuk kepemudaan. Nah, dirasa-rasa ya hasil perjalanan juga, hasil istilahnya berdialog dengan diri, berkontemplasi bahasa memang salah satu ruang untuk mengabdikan diri kan di ormas di OKP di Pemuda Pancasila ya. Pancasila sekarang masih diamanati oleh ketua terpilih di Ansor pernah jabat satu jadi sekretaris. Jadi niat nama ya itu simpel. Jadi ketika kita memegang kendali kekuasaan dipercaya oleh masyarakat, ruang untuk kita mengaplikasikan diri itu lebih luas ketimbang hanya beda nelfon kepala dinas kurang lebih sama tadi angkat kadang-kadang meminta tolong, apalagi kondisi masyarakat Kota Bandung kompleks persoalan-persoalannya kan hari ini dan masalahnya kayaknya dari tahun ke tahun ya walaupun ada perbaikan tapi lambat. Mudah-mudahan dengan niat yang tulus, ikhlas, mudah-mudahan. Jeung mana aktivis mah ngelihat perubahan teh sebenarnya masalahnya banyak gitu ya. Nah, gue dipotret Kota Bandung apa sih nu jadi masalah banyak masalah punya perhatian naon sih kayak gue. Sebetulnya Kota Bandung kota yang strategis, instalasinya Jawa Barat, kemudian para aktivis kan di Bandung di bangsa gitu. Mengindonesiakan Indonesia kan lahir di Kota Bandung ya dari sejak aspek sejarah kan. Nah, persoalannya Kota Bandung kenapa lambat? Kadang-kadang ketimpangan di masyarakat masih banyak. Kemarin pernah berkeliling di Kota Bandung, keliling kecamatan-kecamatan, apa sih persoalan kita undang teman-teman Karang Taruna, teman-teman KMPI, ya unsur-unsur pemuda lah. Termasuk waktu kemarin forum RW, ibu-ibu
diskusi ngobrol. Walaupun kemarin covernya kita kelilingkan diskusi. Jadi belanja masalah, latihan reses mudah-mudahan terpilih kan. Amin. Mudah-mudahan terpilih. Persoalan itu masih kena sama kayak dulu waktu masih menjabat di KMPI. Pendidikan, jadi masih kena masyarakat itu terbatas pada akses pendidikan. Di satu sisi kota Bandung kota modern, kota pendidikan, kampus-kampus kurang kumaha, sekolah luar biasa, tapi ini masih kena akhirnya putus sekolah. Dari aspek sosial, senyala sosial timpang lahnya nu kaya-kayaan, teman-teman masih kena keterbatasan, masih kena banyak. Jadi saya kira memang persoalan ini bisa diselesaikan cepat, tapi karena kalau dari dinas misalkan kedinasan ada dulu 2000 zaman Kang Emil waktu wali kota melahirkan entrepreneur seberapa 1.000 dinas-dinas semua menggenjot memang gotong royong dari dinas berapa ribu dari cuma tidak terintegrasi itu karena integrasi kemana? Antara satu dinas dengan dinas contohnya begini, ada ego sektoral masing-masing. Jadi data yang ada di Disporate kadang-kadang sama dengan data yang ada di dinas koperasi. Jadi data kene. Jadi menurut saya memang pelatihan untuk soft skill, pelatihan untuk meningkatkan kualitas generasi muda ada di setiap dinas. Nah sayangnya tidak difilter. Kadang-kadang di disdik, oke di Disporate, oke di Dinsos. Jadi tidak terintegrasi. Nah saya kira ini juga bagian dari PR untuk bisa mengintegrasikan antara kedinasan. Mungkin sekarang ada kebaikan karena dulu kita buat prosedur, buat kajian, buat larangan, kemudian kita sampaikan ke dewan, sampaikan ke dinas. Ya mungkin kalau sekarang sudah ada perbaikan. Tapi saya kira hal-hal itu masih kena ayat. Mau banjir mah keren setiap musim hujan tetap aja banjir. Ayat ini. Pendidikan, banjir, apa lagi? Pendidikan, ketimpangan sosial, kesejahteraan, banjir, ya untuk kepemudaan. Kota Bandung itu kota kreatif, tapi masih kena ya dilakukan ke apa namanya teman-teman mengais rezeki dilakukan masih banyak. Tapi sebetulnya kalau kreativitas kan luas, nah itu tidak dilakukan. Ada upaya-upaya yang dilakukan, tapi saya kira karena tidak gotong royong antara institusi, kalau pemerintah mungkin karena ada RPJMD, ada menengah jangka panjang, tapi dengan aspek-aspek lain, swasta ya, strategis, swasta, gotong royong gitu dari royongan, bikin pilot project lah kayak itu bisa percepatan. Oke, kepemudaan. Cukup sampai situ masalah Bandung? Wah masih banyak. Tapi ya memang karena memang saya secara pribadi fokus di kepemudaan, fokus di pendidikan, jadi menyoroti ke situ lah. Karena kalau kita ingin menyelesaikan terlalu banyak juga terlalu banyak untuk secara pribadi, nah, tapi kita harus memahami banyak hal. Memahami banyak hal perlu, tapi niat untuk menyelesaikan ya tentu satu pelan-pelan lah, satu perbaikan. Begitu. Jadi memang ini ceritanya bisa jadi panjang ya kalau ngomongin Bandung tidak akan ada selesainya. Tapi memang Hegun mah concern juga terhadap pemerintahan, memang sedikit banyak tahu lah gitu ya. Tapi kalau lihat dari SDM nu aya di Kota Bandung, percaya nggak sih kalau mereka bisa tumbuh dengan baik dan tumbuh dengan kekinian lah? Yeah. Tentu akan berbeda dengan zaman dulu. Sekarang udah Gen Alpha, Gen Z, dan sebagainya. Optimis ya Kang Hegun melihat generasi penerus di Bandung bisa membangun Bandung. Optimis ya. Buktinya memang sistem demokrasi kita kan membuka ruang seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk semua ya individu masing-masing kita memiliki potensi yang sama, ruangnya sama gitu. Mamna sangu kecuali mereka nanti sangu. Tapi saya kira ruang ini terbuka lebar. Saya percaya betul bahwa ke depan akan terjadi percepatan menuju lebih baik karena generasi muda hari ini apalagi dengan keterbukaan informasi dengan percepatan teknologi itu bisa dikombinasikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kota Bandung khususnya terlebih Jawa Barat. Jadi mengkombinasikan namun
itu mah al-muqaddatu ala qadimi Nah, jadi di aswan. Gerang kali mah. Jadi Artinya apa? menjaga hal-hal yang lama yang baik, tapi juga terbuka lebar dengan kondisi-kondisi yang baru yang lebih baik. Nah, saya kira terbuka lebar untuk kebaikan. Jadi saya percaya bahwa potensi generasi muda Kota Bandung luas, variatif. Kota Bandung masih kirang penghargaan itu kota layak pemuda, kota layak anak, kota budaya, kota kreatif, UMKM di mana-mana. Apalagi pada saat kemarin COVID kan sangat terasanya UMKM ternyata jadi jantungnya perputaran ekonomi. Betul. Daripada perusahaan-perusahaan besar yang memang menampung banyak pegawai, tapi ya yang jalan terus kan UMKM. Itu juga harus kita jaga. Harus dialihkan lah tadi misalkan belum dapat izin, kita bantu ya dengan jadi pengurus KNPI kemarin kita bisa memberikan akses percepatan terhadap teman-teman yang entrepreneur. Nah mudah-mudahan jadi dewan kan lebih luas, lebih mudah, lebih luas. Ya mesti cocok jadi dewan. Amin, ya rabbal alamin. Amin aja dulu. Karena ngomong nanti pasti gitu, harus mengembangkan segala macam. Tapi faktanya ketika Hegun ke lapangan gitu ente kan. Saya kira saya optimis ya, karena optimis jadi memang kalau dalam situasi politik musim pencalekan ini musim politik 2024 wajar lah ngomongnya setik-setik anu bala lagi Anda senyum pasti ada caleg. Jadi semua orang pasti ya cuman salahnya memang ada yang mencerdaskan masyarakat, ada yang polanya justru tidak mencerdaskan, tidak menjelaskan secara detail bahwa peran caleg itu naon. Kadang-kadang ayah diturut ke masyarakat, nanti dipembangunkan masjid, nanti dipanggasantin jalan. Padahal kan peran caleg paling bukan di situ. Kudu jadi wali kota ya gitu makan. Jadi kudu ayah pendidikan politik ke masyarakat. Selain daripada mengajak masyarakat menggunakan hak pilih untuk partisipasi, tapi juga mencerdaskan bahwa peran caleg dewan itu di apa saja, di legislasi, budgeting, evaluasi. Nah, bahwa peran-peran eksekutor itu mah di pemerintahan. Jadi itu juga harus menjadi bagian penting yang harus kita sampaikan ke masyarakat pada saat turun lah, kira-kira. Nah, aspek-aspek itu hari ini kadang-kadang tidak begitu dilirik oleh para caleg. Nggak, yang penting pemacaranya masyarakat Bogor jadi kurang kan kira-kira gitu. Nah, dengan alam demokrasi yang serba terbuka tadi, kadang-kadang melakukan pendidikan politik oleh penuh tenar. Walaupun artis sekarang tidak terlalu menjadi ukuran ya, popularitasnya ya. Dapil Kota Bandung Cimahi udah artis hukum, RI-nya khususnya. Terus RI ya. Tapi kalau provinsi mah kan kita juga artis. Artis non. Jadi disebut artis kubatir ngartiskan salah. Nah, artinya memang ya berarti terjun ke masyarakat teh mau nggak mau Hegun harus edukasi ya. Iya betul. Salah satu tanggung jawab kita karena Firma kan udah aktivis ya. Justru yang masih menjalankan harusnya teman-teman aktivis lah yang kemudian paling depan melakukan edukasi walaupun memang dihadapkan dengan kondisi masyarakat yang luar biasa kompleks dengan kondisi rival kompetitor masyarakat kan pasti beda-beda. Ya lumrah lah kita hari ini nyalek turun ke masyarakat, ada aturannya, tidak boleh ngasih apa, tidak boleh politik. Soalnya tetap masih banyak. Kalau masih banyak, saya mau nanya, Hegun habis berapa? Aduh, alhamdulillah sampai sekarang karena saya punya pengalaman pahit di dunia politik. Jadi saya ya sekuat tenaga kalau bisa mah tidak mengganggu kehidupan berumah tangga, kira-kira tinggal ganggu dapur lah kira-kira. Jadi sejauh ini saya alhamdulillah alat peraga yang saya buat, yang saya dapat dibantu oleh teman-teman. Nah kan saya mau orang lembur, aktif di organisasi, berproses, tidak punya apa-apa kecuali silaturahmi dan baturan. Jadi alat peraga, kopi, stiker, kemudian kaos, tadi di bantuan tuh teman-teman. Termasuk body bag yang lawan tali dulu. Bahkan sebelum masa pemilu ditetapkan, sosialisasi ke masyarakat besok ayawai sesanakan. Nah sekarang karena aturan sudah, oleh-oleh. Kadang-kadang oleh-olehnya dalam bentuk souvenir atau dalam bentuk yang lebih menarik lah yang lain. Dibuat door prize, kan itu strategi. Nah sekarang gitu, pasar murah. Nah, itu yang dilakukan. Cuman saya punya keterbatasan dalam mengatur pasar murah.
sembako harga 50.000 dibeli misalkan 10.000 bisa wae dibuat kan pasar Subsidi murah berarti? ya subsidi pasar murah ya kan salah satu strategi menyampaikan KDD dari kita ke masyarakat para caleg melalui pasar murah strategi nanti. Kalau saya belum membuat agenda pasar murah karena lumayan kan belanjanya paling kerjasama dengan beberapa instansi tapi belum sih kalau sampai ke pasar murah. Jadi itu memang Jadi kalau nanya harus berapa sekitar lah tapi belum terlalu besar sekitarnya 1 M. menyalahkan kayak apa gimana bisa gitu lah. Jadi nggak inilah, berarti masih normatif lah gitu ya. Normatif lah karena saya juga ya di satu sisi ke rumah daya, Pesantren. kedua dalam rangka mengedukasi masyarakat, bahwa ya kita punya niat baik, jangan sampai menggadaikan suara masyarakat dengan harga yang sangat murah. Nggak seberapa. Bukan berarti namun mahal benar, gitu. Jadi tidak ada harga yang sesuai dengan suara masyarakat. Suara rakyat itu suara Tuhan, banyak suara Tuhan yang dijual. Jadi saya kira jangan berjual belikan suara. Walaupun memang hari ini kan sedang ngejar nih beberapa tokoh nasional. Kalau ada yang ngasih ambil aja. Kalau saya sih lebih menjaga. Ya kalau bisa kuat iman lah, beli ulah lah gitu. Lebar, merusak apa namanya? Walaupun naik sih sebetulnya kalau disampaikan. Ada amal orang yang butuh cek masyarakat ya kan. Iya. Tapi tetaplah kita juga saya berstrategi menyampaikan hal-hal untuk masyarakat supaya masyarakat juga bisa menerima. Gak salah-salah udah ngomong ada juga redogan di masyarakat. Tapi sampai sejauh ini kampanye di masyarakat happy wae atau banyak penolak? Karena mungkin masih muda atau mahal apapun alasannya. Kalau soal respon masyarakat alhamdulillah positif. Apalagi sekarang kan memang musimnya. Cuman yang termasuk persoalan anak kompleks tadi biasalah ada banyak permintaan habis kadang-kadang masyarakat itu melihat KLP seperti kain tambun dewan atau existing sekarang yang karena pulang dari situ oleh program paling ya apapun yang bisa saya bantu yang bisa saya lakukan saya sampaikan ke masyarakat jadi atau tidak anggota dewan atau tidak niat untuk ingin memanfaatkan segala peluang dan potensi yang ada dalam masyarakat insya Allah karena saya pernah segitulah kan ke masyarakat ya tapi saya dalam rangka kampanye sih mudah-mudahan kan ada banyak di recordnya di mudah-mudahan di media sosial mudah-mudahan jadi pengingat pada saat ketika nanti misalkan jantan komite jantan bahwa Egun pernah ngomong gitu saya pernah ngomong bahwa jadi arek ngasih diri untuk masyarakat untuk bangsa dan negara minimal jadi pengingat gitu. Jadi masa keren nama mewakafkan diri mewakafkan diri ya mungkin tapi terlalu dia mewakafkan ekstrim tapi insya Allah apapun yang bisa saya lakukan untuk bermanfaatan terbuka lebar insya Allah niat kepada tapi emang cita-cita dulu mau jadi anggota dewan? Enggak sih sebetulnya mengalir segala jadi saya dulu waktu nyalonin aktif di KNPI aktif di organisasi pekerjaan beda dengan profesi ya kalau profesi kan usaha ya teman kalau usaha kan jalurnya beda kalau di organisasi mah ya benar-benar hobi mengalir begitu saja saya tidak pernah menyangka tidak pernah juga memperkirakan tiba-tiba ada peluang untuk calonkan diri ketua KNPI jadi kemudian di ormas apalagi ya di organisasi yang menyebabkan diri untuk aktif di beberapa organisasi di olahragaan pernah di Esko Futsal Provinsi Jawa Barat seperti itu kemarin tapi nggak masuk lagi dia di ketua olahraga pelestari olahraga tradisional di Jawa Barat di KONI juga masuk di pengurus resep sih organisasi di KONI aja masuk di KONI karena memang dia resep organisasi mau bidang apapun juga dijalani karena kan beda ruang di KNPI atau kemudian yang lain segala macam tiba-tiba olahraga kan ngurus olahraga basicnya kan harus aktif di organisasi mahasiswa tidak ada batas ruang mau aktif ke sosial, pendidikan, ke olahraga kan luas tapi karena Egun bisa menyelesaikan semua bisa menyeimbangkan hobi organisasi di zaman kuliah berarti kan zaman kuliah tapi bisa menyelesaikan S2 betul? ya betul
bisa ngasih S2, bisa di Unpad. Tuh, karena bisa S3. Terus kemudian bisa usaha, kumaha bisa menyeimbangkan eta. Karena kan di luar itu juga punya keluarga kan? Iya. Punya keluarga segala macam. Bisa menyeimbangkan itu semua berselaras kumaha caranya tuh. Sebetulnya mah perjalanan berproses dalam kehidupan mah setiap hari belajar. Karena tidak ada juga yang merasa puas dengan apa yang dilakukan. Tetap butuh saran dari teman-teman, butuh saran dari keluarga. Sampai hari ini saya masih merasa belum cukup bisa seimbang. Kadang-kadang ayah nunggurat ke organisasi, kadang-kadang fokus ke keluarga. Tetap belajar setiap hari. Dinamis. Jadi ya dinamis. Jadi nggak mungkin menurut orang mungkin melihatnya bisa aktif di semua organisasi. Kadang-kadang diri itu pengurus, dia pengurus. Jelas gitu kayak oke kan mengemut aktif berpikir begitu demikian. Tapi saya sih menyeimbangkan itu justru setiap hari belajar. Ya terlebih apalagi kondisi ekonomi kan di negara Kota Bandung sedang tidak baik-baik saja. Ini berefek ke kita. Saya pernah juga punya usaha, kalau dulu waktu masih sebelum aktif di KRPI mah punya perusahaan biasa ada pekerjaan ini pengadaan. Jualan sih tadi kan keluarga kan jualan semua. Pedagang. Awalnya dari jualan. Pedagang buah-buahan. Plantasi. Oke. Juragan di Gede Bage, terus nanti cari ini. Pokoknya pasar induk lah. Tapi buah-buahan. Itu kadinya tuh. Nah, justru saya unggul di keluarga. Lu mencok. Mudah-mudahan ya kalau saudagar kan mungkin manfaat yang bisa dibawa besar, tapi justru bisa lebih besar ketika kita ada di ruang politik. Ya, cek ekun, ya, cek pedagang hantu. Betul. Nah, kalau saya kita satu dua saya jadi masih selalu berdiskusi lah. Jadi kadang-kadang ada proses pembuktian ke keluarga bahwa aktif di organisasi, aktif di dunia politik, tidak kemudian melupakan kewajiban keluarga. Itu kan proses pembuktiannya panjang. Keluarga istri juga semua rata-rata ASN. Waduh, kecuali istri saya bukan. Saya kira challenge. Tapi alhamdulillah tantangan, jadi pemicu bahwa kita harus membuktikan. Ngajak pembuktian untuk diri sendiri, untuk keluarga. Tapi tetap organisasi mau dikenal, tetap pengen balik. Jadi kadang begini. Ada yang memang benang merah dalam hidupnya tidak sempat pas. Iya. Jadi hegun kawan kayak dan memang organisatoris gitu. Resep ngomong jalan badai, walaupun ngobrolin apa gitu ya. Iya. Tapi kayak gitu lah. Kurang lebih sih kata Mas Ahmad. Gun di ujung ya ada jawab cepat. Jawab cepat memang ulang. Waktunya cuma 1 detik. 1 detik, waduh. Siap? Bahaya ini. Kalau bahaya gitu. Cepat ya, Gun? Siap. Lata Gun masih tahu? Saya tahu. Mie goreng, mie kuah. Resep mie ya, ini. Dia. Bala-bala gehu. Di Dago, di Braga. Dago. Santai atau gunung? Santai. Hujan atau panas? Tuh, benar kira sudah kan pulang stagnan gitu. TV atau film? Film. Cuanki atau mie baso? Mie ayam kena mie ya. Cuanki di mie baso ayam mie itu mah. Ayam baso udah unggul. Buku atau gadget? Gadget. Kota atau desa? Kota. Manis atau pedas? Pedas. IG atau TikTok? IG. Biasa. Jadi jawaban jadi harus ada jawaban di sini apa hasilnya Hergun teh minggu depan kan jajaran masa tahu kamu kayak mie. Jadi ada beberapa yang justru Hergun nggak suka menegaskan bahwa dirinya teguh pendirian, tidak bisa milih. Jadi fokus, Hergun mah bagus orangnya. Amin. Mudah-mudahan. Amin aja dulu ya. Sekolah aja dulu. Aduh, sama kampanye. Bener, sama kampanye. Nomor hiji ya? Nomor hiji. Anies Muhammad. Oh iya, ada KB ya. KB.
kudu ngadukung saatnya perubahan. Luar biasa kampanye di wae mulai kampanye Siap. kampanye mulai dari nama dapil mana nomor berapa pilihan presiden mulai sebutin Oh, iya, ayeuna Banyak, siap. Nama saya Hendra Guntara. Mohon doa dari semuanya, doa lah karena kita tidak pernah tahu doa siapa yang dikabulkan oleh Tuhan. Yang kedua, mudah-mudahan yang baiknya diberikan kemudahan kelancaran nyalek. Nama Hendra Guntara di surat-suara mah yang gelaran sama diwajibkan. gelarnya apa sebutin Hendra Guntara Eskum MUD PKB untuk provinsi nomor 3. nomor 1 ya PKB PKB partainya nomor 1, jadi pojok kiri atas, jangan pilih partai, jangan pilih nomor 1, nomor 3. Hendra Guntara Eskum MUD PKB, terus pilihan presiden ada surat suara warna biru, suara provinsi untuk untuk dapil Kota Bandung, Kota Cimahi. jadi itu Ya, jadi cukup kampanye nol ya. tapi sedikit banyak menggambarkan bagaimana Hegun ini berkarir dari banyak organisasi Ya. memang hobinya di situ tentu ini sebuah jalan hidup yang tidak semua orang bisa lakukan banyak hal yang dia lewati dengan dinamika yang luar biasa pelajaran begini adalah bagaimana bisa melakukan pembuktian diri apapun yang Anda lakukan hari ini harus membuktikan diri bahwa jalan yang Anda pilih betul dan bisa membuktikan kepada semua kepada dunia bahwa jalan yang Anda pilih adalah Ya. kurang lebih begitu Betul, membawa manfaat lebih luas. manfaat lebih luas itu yang Kang Hegun menjadi story teman-teman mudah-mudahan terpilih lah ya Amin. nah itu mah sudah ada di Amin. bawah mahfud lah ya Betul. menjadi tehnya jadi panggil apa ya ke teraserinya nanti Siap. kita Laksanakan. undang lagi lah nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh